2024. Oke, untuk kandidat 1 apakah sudah siap? Untuk kandidat 2 apakah sudah siap? Untuk kandidat 3 apakah sudah siap? Baiklah, langsung saja kita akan melihat penampilan dari teman-temannya untuk menyampaikan visi dan misi. Untuk kandidat 1, silakan. Aduh, cendol dulu. Baru galak. Nanti itu cappuccino, gelas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada pimpinan fakultas serta jajarannya, serta salam bahagia bagi kita semua yang hadir pada pagi hari. Marilah maupun visi-visi dari kami, yaitu visi menjadikan BEM sebagai pionir dalam menerima dan menggerak aspirasi mahasiswa yang relevan. Bagi mahasiswa dan universitas juga mewujudkan BEM organisasi yang berkualitas, aspiratif dan progresif. Baik, di sini relevan yang kami maksud ialah untuk membuka diri terhadap masukan yang diberikan dari mahasiswa maupun universitas demi pengembangan BEM yang lebih baik ke depannya. Dan yang kedua itu ada mahasiswa yang berkualitas. Mahasiswa yang berkualitas maksudnya mahasiswa yang bisa menjalin komunikasi yang harmonis secara internal maupun eksternal dengan seluruh anggota BEM dari instansi maupun dari ormawa kampus-kampus yang lain. Baiklah, mungkin itu visi dari saya, mungkin bisa dijelaskan oleh saya. Baik, saya sedang menjelaskan mengenai misi kami. Pertama, membuka diri terhadap masukan yang diberikan mahasiswa maupun universitas demi pengembangan diri BEM yang lebih baik untuk depannya. Kedua, menjalani komunikasi yang harmonis secara internal maupun eksternal dengan seluruh anggota universitas guna menunjukkan visi-misi BEM. Tiga, mengadakan kegiatan sosial yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Poin nomor 3 ini, kita akan melakukan kegiatan kebersihan di sekitar kampus karena saya lihat dari awal kebersihan di kampus ini hanya beberapa persen, dari 100% mungkin hanya setengah yang menyadari akan pentingnya kebersihan sekitar kampus dan lingkungan. Yang keempat, pembinaan mahasiswa atau mahasiswi yang aktif, kreatif, dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya secara individu namun secara individu. Jadi kegiatan agama mungkin lebih akan kami tingkatkan lagi karena kami lihat berdua kegiatan di sini kurang. Mungkin nanti akan ada lanjutannya. Yang kelima, memastikan BEM memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten baik kepada mahasiswa maupun universitas. Yang keenam, meningkatkan kinerja BEM secara kesinambungan dari waktu ke waktu guna pelayanan yang lebih baik lagi bagi mahasiswa maupun universitas. Baik, mungkin itu saja visi-misi dari kami karena mungkin terlalu banyak waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk audiens dicatat ya, atau mau ditanyakan waktu debat nanti. Oke, untuk kandidat 2 sudah siap, visi misinya sudah ada. Oke, untuk kandidat 2 dipersilakan. Untuk waktunya 5 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 2 ingin menyampaikan visi dan misi kami. Visinya yaitu mewujudkan BEM yang aktif, bersinergi, sosialis, kompetitif, dan kreatif mengembangkan organisasi lebih maju.
Misinya yaitu satu, mendukung dan menyelenggarakan kegiatan di kampus dan di luar kampus. Yang kedua yaitu menampung aspirasi dan memecahkan masalah mahasiswa dengan prinsip kekeluargaan. Yang ketiga, menyelenggarakan program pengembangan bakat dan minat seluruh mahasiswa. Yang keempat, mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan BEM sebagai organisasi mahasiswa yang bersinergi. Terus yang kelima, memotivasi seluruh mahasiswa agar terlihat aktif dalam kegiatan mahasiswa. Mengikuti secara aktif diskusi terbuka oleh organisasi BEM. Sekian, terima kasih. Untuk kandidat 3 apakah sudah siap? Untuk kandidat 3 dipersilakan buka tangan kami. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami di sini dari kandidat 3 ingin menyampaikan visi dan misi kami. Yang pertama dari visi, menjadikan ikatan mahasiswa yang memiliki aksi kuat, prestasi hebat, berpikir bijak, sehingga terwujud ikatan mahasiswa TLM yang sempurna. Baiklah, misi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan misi dari hasil kinerja akan kami lakukan nantinya. Pertama yaitu menjadikan BEM sebagai wadah untuk penampungan aspirasi mahasiswa ATLM. Yang kedua, menjadikan BEM sebagai wadah dalam melatih kepemimpinan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, mewujudkan BEM yang inklusif, bekerja dengan komitmen dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban. Yang keempat, menjadikan sesuatu yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program BEM. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara internal agar menghasilkan progres yang lebih baik yang sesuai dengan visi dan misi BEM. Itulah visi misi kami tadi. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu penyampaian visi dan misi dari kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3. Untuk audiens, apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaannya bebas untuk kandidat 1 atau kandidat 2 atau kandidat 3. Wajib ya, wajib bertanya. Oke, untuk bulan.
Wah, kan Yonian bulan kan? Bulan Memang di sini saya bertanya untuk kandidat yang pertama dulu. Apabila kalian nantinya bakal terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM, apakah Anda yakin BEM di kampus ini akan berjalan dengan baik dan lancar di tangan Anda? Selanjutnya untuk pertanyaan ke semua kandidat. Untuk semua kandidat ya. Apabila kalian nantinya akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM di kampus ini, bagaimana cara Anda untuk merekrut tim Anda untuk menjadi mahasiswa yang baik di kampus ini serta menjadi contoh yang baik untuk mahasiswa di sini? Untuk semua kandidat, apabila nantinya kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM, bagaimana cara Anda untuk merekrut anggota Anda menjadi mahasiswa yang patut dicontoh dan teladan untuk ke mahasiswa yang lainnya? Baiklah, itulah pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan bola. Kita berikan aplaus dong. Pertanyaan bagus ya. Ini mau dijawab langsung atau tunggu berapa menit? Tunggu ya. Tunggu semenit ya. Cuma batas waktunya semenit. Oke, 2. Kalau untuk kandidat 1 ya 2 menit. Kalau untuk kandidat 2 dan 3 1 menit. Itu tumbuhan. Yang udah bisa menjawab langsung, waktunya udah mau hampir habis. Ayo, kandidat 2. Kandidat 3. Apakah sudah selesai? Sudah. Kandidat 2 sudah. Kepada kandidat 2 kita persilakan untuk menjawab pertanyaan dari bulan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari kita yaitu Bulan telah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara Anda untuk merekrut tim atau anggota menjadi mahasiswa yang patut dicontoh. Baik, yaitu di sini kami sebagai mahasiswa sebelum pemilihan dan merekrut suatu organisasi di dalam kampus, yaitu kami memiliki kegiatan yaitu PMO, yang dimana di situ kami melihat bagaimana karakter mahasiswa tersebut, apakah mahasiswa tersebut patut dimasukkan ke dalam organisasi BEM, dan memilih mahasiswa mana yang terbaik. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Apakah dimasukkan lagi sama ini? Oke. Untuk kandidat 3, apakah sudah siap? Kandidat 1 sudah. Oke, kandidat 1 akan menjawab pertanyaan dari Bulan. Baik, terima kasih untuk Bulan dengan 2 pertanyaan yang dilontarkan pada kami. Saya akan coba menjawab dengan 1. Yang pertama tadi, apakah Anda yakin BEM ini akan berjalan dengan lancar di tangan kami? Ya, kami sangat yakin. Tetapi jika hanya memberi janji itu sangat mudah. Tapi di sini yang berperan melaksanakan dan menjalankan BEM ini bukan hanya saya dan wakil, tetapi kita semua yang ada di kampus ini. Maka dari itu, tanamkanlah di dalam diri masing-masing bahwa kita bisa. Kalau untuk pertanyaan yang kedua ini tadi, mungkin bisa dijawab oleh Riri. Saya izin menjawab bagaimana inti dari pertanyaan tersebut. Bagaimana cara merekrut anggota BEM menjadi mahasiswa yang dapat dicontoh dengan mahasiswa yang lain? Sebelum BEM terbentuk di tahun 2023 ini dan tahun 2024, kita buat persetujuan mampu atau tidak mampunya menjadi anggota BEM yang sudah dari awal memberi persetujuan yang telah kami buat. Jadi apabila ada yang melanggar di anggota BEM tersebut, mungkin ada, kalau menurut kami ada apa gitu. Terus misalnya nanti abang-abang sendiri atau saya atau anggota yang lain mungkin boleh diberitahu kepada kami, mungkin si Korin bisa jadi anggota BEM, si Korin ini gini gitu. Jadi bisa kami tanggapi, insya Allah kami perbaiki semuanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat 1. Dapat undang. Kepada kandidat 3. Oke, dipersilakan kepada kandidat dari Bulan. Izin menjawab dari pertanyaan Bulan. Bagaimana cara merekrut anggota yang patut dicontoh dan teladan bagi mahasiswa lainnya? Yang pertama, mungkin untuk dari yang patut dicontoh dan teladan itu kita bisa mengkoreksi dari diri sendiri dahulu, seperti menaati peraturan-peraturan yang terdapat di dalam BEM atau dari kampus. Terus kalau untuk perekrutan anggota itu bisa kita lihat dari seperti kata ini seperti acara BEMO kan sebelumnya juga ada distribusi formulir, bisa lihat juga dari formulir. Terus untuk kembali lagi untuk menjadi contoh yang teladan bagi mahasiswa, bagi anggota BEM untuk memberi contoh pada mahasiswa yang lain itu baik. Untuk merekrut mahasiswa tadi untuk masuk ke BEM tadi, kami akan melihat dari kegiatan yang telah diselenggarakan seperti yang kemarin, yaitu BMO, yaitu di mana ada tahap-tahap, ada kejujuran, ada kepemimpinan. Di situ kami lihat bagaimana para anggota itu masuk kriteria atau belum agar bisa masuk BEM. Dah, sekian. Terima kasih kepada kandidat 3. Untuk pertanyaan dari Bulan, apakah Bulan ada yang
tiga kandidat karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya ingin bertanya lagi kepada kandidat 3. Tadi kan dijelaskan kepada kandidat 3 bahwasannya kalau misalnya kalian mau merekrut anggota BEM yang ini itu kan berdasarkan VO, terus nanti ada formulir diisi apa sebagai kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila salah satu anggota kalian itu telah terpilih menjadi anggota BEM, kemudian pada saat dia melaksanakan tugasnya selama di kampus ini, dia melanggar suatu aturan dari organisasi BEM, atau dia juga tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai ketua dan wakil ketua? Boleh langsung dijawab pada kandidat 3. Di sini menjawab dari pertanyaan kedua, bagaimana kalau salah satu di antara anggota melanggar atau tidak menjalankan tugasnya, mungkin dari kami akan melakukan konsekuensi terhadap anggota tersebut supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa melakukan tanggung jawab yang dia ambil. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak Bulan? Dari jawaban kepada saya bertanya kepada kandidat 1, terkhususnya jawaban yang disampaikan oleh Anda tadi, bahwa kalian yakin kalau BEM itu akan berjalan lancar dan baik jika kalian terpilih nantinya. Yang menjadi pertanyaan saya, kan biasanya kalau misalnya lagi mencalon itu kan kita bakal melontarkan kata-kata yang baik dan bagus sehingga menarik yang lainnya untuk memilih kalian. Bagaimana apabila kalian itu tidak melaksanakan tugas kalian dengan baik, kemudian apa yang ada di diri kalian itu kalian perlu ngapain? Apakah Abdul paham dengan pertanyaan saya? Baik, kepada kandidat 1 apakah langsung dijawab? Pada kandidat 1 Izin untuk ketupat di sini. Baik, mungkin untuk pertanyaan itu tidak bisa saya ulangi karena mungkin itu terlalu panjang. Mungkin di sini saya ingin coba untuk menjawab. Dalam prinsip yang kedua, itu di dalam organisasi itu ada 3 teguran. Yang pertama itu ada teguran, yang kedua itu peringatan, dan yang ketiga itu tindakan. Jadi dalam kami berdua, dalam struktur kami nanti, kami tidak akan pandang bulu maupun itu ketua, CEO, bahkan wakil. Kalau mereka melakukan satu tindakan yang membuat onar kita atau melanggar atau yang seperti Bulan tanyakan tadi, tapi tidak bakal pandang dulu, tapi bakal melakukan 3 tindakan tersebut yang berujung maaf bisa jadi dikeluarkan dari. Baik, terima kasih untuk saya jawaban. Terima kasih pada jawabannya pada kandidat 1. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah, terima kasih kalian. Silakan duduk kembali. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kepada saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu sasarannya tuh Di sini saya ingin bertanya kepada seluruh kandidat. Bagaimana jika kalian terpilih menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM? Rancangan program
Terima kasih kepada Sela dari semester 2. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Sela dari kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3? Oke, dari kandidat 1 ingin menjawab pertanyaan dari Sela. Maaf sebelumnya, ini menjawab pertanyaan nggak pakai waktu, kan? Menjawab pertanyaan ini nggak pakai waktu, kan? Nggak. Oke, izin duduk ya. Pertanyaan dari Sela ini ya cukup bagus. Bagaimana rancangan program apa saja yang dilakukan untuk kedepannya? Kalau dibilang rencana ya tentunya pasti banyak dari kami. Tetapi balik lagi ke konsep kita, yaitu secara tersusun yang pastinya harus disiapkan dengan matang. Saya beri gambaran sedikit, yaitu untuk mempererat dan melihat kinerja BEM, saya mengusulkan diadakannya upgrading. Diadakannya upgrading. Oke, di sini saya menjelaskan lagi. Upgrading itu untuk bertujuannya itu untuk mengevaluasi pembaruan kinerja BEM pada 3 bulan pertama. Untuk lebih detailnya, mungkin saya bisa jelaskan karena kalau jelaskan di sini akan memakan waktu yang banyak. Nanti saya akan jelaskan jikalau saya terpilih. Yang pastinya rancangan program itu dibuat dan disahkan bersama yang diidekan oleh per divisi. Mohon maaf, kalau ketua dan wakil itu ada di BPH, Badan Pengurus Harian. Bukan terlebih untuk membuat program, melainkan inti itu hanya tempat untuk kawan-kawan menanyakan apakah ini baik, apakah ini buruk. Sepengetahuan saya dengan sisi. Baiklah, terima kasih kepada kandidat 1. Apakah kandidat 2 ada siap? Untuk kandidat 3, apakah sudah siap? Kepada kandidat 3, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sela, yaitu apabila kami terpilih sebagai ketua dan wakil BEM, rancangan program apa saja yang akan kami rancang untuk kedepannya. Pertama, yaitu sebelum kami terjadi, misalnya kami terangkat menjadi ketua dan wakil nanti, kami akan rancangkan dari awal sampai tahun perpindahan atau pertukaran BEM itu, kami akan rancang apa saja kegiatan yang akan kami lakukan, dan sehingga ketika kami sudah dilantik nanti, kami akan kumpulkan anggota BEM itu untuk merancang apa yang saja yang akan dilakukan akan tahap bertahapnya. Sebagaimana divisi kami telah untuk misi kami menjadikan sesuatu yang inovatif, kreatif dalam melaksanakan program BEM dan sebagai wadah penampungan aspirasi BEM untuk KTLM ini. Apa saja kegiatan yang akan diselenggarakan selama 1 tahun ke depannya. Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada kandidat 3. Apakah kandidat 2 sudah siap? Sudah. Pada kandidat 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sela atas pertanyaannya, yaitu rencana proker kalau misalkan kami menjadi ketua dan wakil ketua. Baik, dalam organisasi BEM kita terdapat yaitu Dewan Pembina, ada Dewan Pembina dari kampus, yaitu banyak proker-proker yang harus dijalankan, dan di suatu saat nanti ada kepengurusan saya di sana. Saya akan mengelis proker-proker yang akan dijalankan dan langsung rembukan dengan kepada Dewan Pembina dari kampus. Mungkin
yang sangat dipentingkan yaitu melaksanakan acara tahunan yaitu futsal, turnamen futsal tahunan di AAK Harapan Bangsa Bengkulu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditambahkan dari jawaban kandidat tadi? Baik, pada saya ingin memperjelas, kita kurang jelas di sini mengenai program kerja. Nah, BEM ini kan tidak berjalan hanya berdua saja, memiliki anggota lain. Ketika kamu merencanakan kegiatan, tetapi anggota yang lain, oh kayaknya nggak bisa dan nggak akan berjalan kalau kayak gini. Jadi itu anggota yang lain juga ibaratnya kita mendengar anggota yang lain dengan suara dari mahasiswa juga apa yang mereka inginkan itu yang akan bisa mereka jalankan. Jadi persetujuan anggota BEM. Jadi kalau buat sekarang mungkin masih banyak rencana yang belum berarti rencana kami belum benar-benar matang karena belum memiliki persetujuan dari anggota BEM dan mahasiswa yang lain. Begitu jelas? Terima kasih kepada kandidat satu atas jawabannya. Kepada Sela, apakah sudah jelas atau mau ditanyakan lagi? Ada. Oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kandidat. Ada kandidat dua. Kenapa berat? Rancangan program kalian kan banyak. Apakah kalian yakin dengan persiapan dana, waktu, dan juga partisipannya? Boleh tolong dijelaskan? Kepada kandidat dua, apakah sudah siap? Bisa langsung dijawab ya. Kepada kandidat dua dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sela. Apakah Anda yakin dengan yang akan menjalankan program-program apalagi ini yang baik dari tahun ke tahun, yaitu seperti kita lihat sendiri, yaitu masalah utamanya yaitu dana. Jadi di dalam suatu program yaitu jika program tidak terjalankan, yaitu yang harus dievaluasi yaitu adalah masalah dari program yang tidak terjalankan tersebut. Misalkan dana kita itu yang menjadi penghalang untuk menjalankan program kita ke depannya. Jadi itu masalah yang harus dipecahkan. Apalagi dana. Mungkin kalau dana agak susah. Emang ya gitulah. Tapi di dalam pengurusan saya saat saya menjadi ketua dan wakil ketua bersama rekan saya Dian Panji, saya akan mencoba mengelola dan mengatur dana semaksimal dan sesuai mungkin, yaitu dengan menjalankan uang kas atau mungkin seandainya kesepakatan dari rekan-rekan dan dewan pembina, kita akan membuat UKM di kampus AHB ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kandidat dua. Apakah saya ingin tanya lagi? Ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat tiga. Menurut Anda, hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam kepengurusan BEM tahun lalu? Dan apabila Anda terpilih, perbaikan
hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam kepengurusan BEM tahun lalu? Dan apabila Anda terpilih, perbaikan seperti apa yang akan Anda lakukan? Ini kan ada salah dari BEM tahun lalu dan sekarang kan, kalau misalnya lanjut di tahun 2023, ini pasti tahu kan kelemahan bergabung. Masih semangat kan? Sampai 3. Baik, mungkin pertanyaan dari saya itu pertanyaan untuk semua kandidat dari 1 sampai 3. Yang pertama, kalau sister kami nengok benar, yang kami itu sudah setahun 7 bulan, bukan habis tahun. apabila kalian nanti terpilih sebagai anggota atau ketua nantinya, apa untuk bulan-bulan selanjutnya itu pasti ada kendala, baik itu dari ketidaktepatan waktu untuk pengumpulannya ataupun kesadaran diri dari anggotanya, itu pasti akan menjadi masalah. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana nanti kalian mencari solusi dari masalah keuangan untuk menjalankan program kerja yang sudah kalian tetapkan. Sudah jelas? Mungkin itu saja sementara dulu pertanyaan dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Cynthia atas pertanyaannya. Untuk kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia langsung? Pada kandidat 1, dipersilakan. Baik, mengenai pertanyaan Kak Cinta tadi, apa hal pertama yang kalian lakukan saat terpilih menjadi anggota BEM? Hal pertama yang kami lakukan membuat kalian kerja akan biar semua acara atau kegiatan nanti akan tersusun. Selain diterima, Oke, jawaban yang kedua dari Kak Cynthia tadi, masalah keuangan dalam menjalankan program-program yang ada di dalam itu. Oke. Yang pertama dan yang paling utama, kalau dalam masalah keuangan untuk menjalankan program ini, kita harus membuat yaitu namanya RAB, rancangan anggaran biaya dari program-program tersebut. Dan yang kedua, kita membuat planning pencarian dana selain dari kampus, seperti membuat proposal instansi, proposal pribadi, proposal kerjasama maupun proposal media partner. Dan yang ketiga, kita membuat divisi danus dalam program tersebut. Danus, maksud dari danus ini dana usaha, yang dimana dalam danus tersebut bisa saya jelaskan nanti ketika saya terpilih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada kandidat 1. Apakah kandidat 2 ada siap? Kepada kandidat 2 dipersilakan. Oke, baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Cynthia tentang masalah dana. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil BEM, masalahnya yaitu dana. Kita lihat dulu uang kas dari BEM. Jika ada yang belum membayar, kami akan tekankan untuk membayar. Apapun risikonya, kami tekan. Harus bayar. Jika tidak melunasi, harus buat surat perjanjian untuk membayar. Dan yang kedua, kita juga masih kurang. Yang kedua, meminta sumbangan dana pada alumni. Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Cynthia, yaitu apa hal yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian menjadi ketua dan wakil ketua? Baik, yang pertama kali kami lakukan yaitu melakukan evaluasi anggota BEM yang sebelumnya. Apakah maksudnya mencari di mana yang harus kita perbaiki di pengurusan yang baru ini. Untuk kemudian selanjutnya bakal kami sesuaikan dengan seiringnya waktu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 2 atas jawabannya. Kepada kandidat 3, apakah sudah siap? Baiklah, kepada kandidat 3 dipersilakan. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Cynthia soal keuangan. Dari periode sebelumnya emang banyak broker yang tidak jalan karena itu kita tidak cari. Itu yang pertama kita bisa dapat dari media partner. Kalaupun tidak ada media partner, kita bisa menggunakan alumni. Terus dari uang kas juga bisa seperti periode sebelumnya. Kalaupun ada orang yang telat bayar kas, itu bakal didenda perharinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia, yaitu apa hal yang pertama yang akan dilakukan setelah menjadi ketua dan wakil BEM. Pertama yaitu kami akan melakukan evaluasi atau membuat kalender kerja dari awal sampai akhir, sehingga setelah itu kami akan kumpulkan dari bagian anggota BEM yang telah masuk, yaitu kami rancang sebagaimana rupa yang akan kami lakukan nanti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3 atas jawabannya. Kepada Kak Cynthia, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, kepada Kak Cynthia dipersilakan. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Kembali saya pertanyakan satu hal lagi ya untuk semua kandidat. Tadi kan udah kalian kan jawab semua kan. Tadi ada beberapa yang jawab itu berdasarkan kalender akademik yang dibuat rancangan untuk program kerjanya. Nah, biasanya itu kan disesuaikan dulu kan sama kalender akademik itu. Nah, biasanya juga di kalender akademik itu juga bisa jadi ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Sedangkan kalian sudah mentok di awal di kalender akademik awal kan. Nah, apabila acara yang kalian buat itu tumuran kayak gitu lah, tumuran dengan acara kalian, sedangkan kalian sama-sama mau pakai kampus ini juga menjalankan acara kalian. Tapi nanti kalian cari solusinya bagaimana? Apakah tetap mundur sedangkan semuanya kan sudah tersusun? Pasti ada perubahan, walaupun sedikit nanti pasti ada perubahan. Itu kira-kira solusinya bagaimana? Baru didupinyo. Tidak, tadi mati. Baiklah, terima kasih kepada Kak Cynthia. Oke, kandidat 3 ingin menjawab langsung pertanyaan kepada kandidat 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia tadi, yaitu bagaimana jika program kami tadi berhubungan dengan program akademik kampus. Pertama, kami akan selalu berkomunikasi dengan pembimbing BEM, bagaimana dan kapan akan terjadinya kalender akademik atau program akademik kampus dengan kami, sehingga pada tanggal yang akan ditempatkan nanti kami akan jauh-jauh hari dalam menentukan program kami ini apakah bisa terjadi atau tidak.
Baiklah, terima kasih kepada kandidat 3B. Apa dulu dong? Untuk kandidat 2, kandidat 1 dipersilakan. Baik, ya, izin jawab. Pertama kan tadi soalnya mengenai kalender kerja dengan apabila bulan dengan kalender akademik. Nah, di sini tugas kita sebagai mahasiswa utama itu kan belajar. Nah, intinya mementingkan kuliah dulu. Nah, mundur pastinya mundur acara tersebut. Jadi ya udah keputusan kita. Ini kalian juga udah berpikir kita nih mau ujian, ini mau ada acara ini. Gak mungkin mereka mementingkan hal yang mungkin buat hanya untuk meramaikan acara, untuk melakukan kegiatan tersebut ya. Jadi kami mundur acara tersebut, tapi akan tetap kami lakukan. Jelas kan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat 1. Apa dulu dong kandidat 1? Untuk kandidat 2, apakah sudah siap? Untuk kandidat 2 dipersilakan. Baiklah, saya akan membuat pertandingan dari tersebut. Jika suatu acara kampus yang tabrakan, mungkin acara itu akan kami undur. Karena kepentingan kampus itu nomor 1 bagi saya. Tapi dalam lubuk hati saya yang paling dalam, jika Anda kampus mengadakan suatu seperti ujian, tabrakan dengan kita, saya maunya ujian itu yang diundur. Tapi sayangnya tidak bisa. Karena itu kita harus mengalah. Dan kita sebagai badan eksekutif mahasiswa yang harus mengalah. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat 2. Apa dulu dong kandidat 2? Baiklah, untuk pertanyaannya, apakah Kak Cynthia sudah? Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Audiens yang lainnya dari semester 2, semester 4, dan semester 6. Oke, dari semester 2 ini ada dia. Kepada Kori dipersilakan. Baiklah, pertanyaan khusus untuk kandidat pertama. Tadi terkait visi-misi yang kita masukkan. Nah, apa yang kalian lakukan jika tidak ada yang memberi masukan? Apa tindakan kalian nanti? Apakah kalian akan berdiam diri memberi masukan atau ada tindakan lain? Serta tidak sebenarnya masukan kayak PD gitu masukan. Setelah jam 1 cuma 1 apa yang kalian lakukan jika tidak ada yang memberikan masukan dan apa tindakan kalian? jam 1 atau jam 12 atau jam 12 Apakah sudah paham pertanyaan dari Kori, kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3? lupa aku udah sini. Satu aja ya.
Ada yang tertidur. Nah, udah tidur. Kepada kandidat 1 dipersilakan. Baik, kepada Kori pertanyaan tadi ada apabila tidak adanya masukan dari BEM atau mahasiswa lainnya kan? Kalau menurut saya masukan tersebut untuk memajukan kampus ini mungkin kita sulit untuk belajar terus kan? Ada tidak adanya masukan ini berarti kan kita tuh harus pasti tidak ada yang ngasih masukan demi keamanan dan kenyamanan ketentraman kampus ini. Pasti kalau nggak ada kegiatan begini hari, kok nggak ada kesal ya, kesel banget, nggak mungkin kami nggak dengar. Karena apalagi jarang banget yang namanya ada kegiatan gitu kan. Pasti ada masukan. Oke, baik, mungkin maksudnya kalau misalnya ada masukan dari teman-teman, ya mungkin dari kami akan memberi masukan yang bakal kami jalankan. Karena apa? Selain kami jadi ketua dan wakil, kami juga mahasiswa dan mahasiswi di kampus ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 1. Kepada Kori, apakah sudah jelas? Sudah. Oke, ini debatnya kita dari kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3 itu saling bertanya. Paham nggak maksudnya? Misalnya dari kandidat 1 bertanya kepada kandidat 3, dari kandidat 3 misalnya bertanya kepada kandidat 2, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ini yang mau bertanya dari kandidat berapa dulu nih? Kandidat 3. Kandidat 3 yang bertanya kepada kandidat berapa? Kandidat 1. Oke. Baik, saya bertanya pada kandidat 1, bagaimana tindakan Anda untuk menanggulangi kesalahan atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswa, baik itu mahasiswa biasa ataupun BEM, sehingga dalam melakukan tindakan itu, apakah yakin kalian juga tidak akan melakukan pelanggaran selama menjalani ketua ataupun wakil BEM? Pada kandidat 1, dipersilakan. Lagi cici orang. Juga merah bau tidak bau nafas lagi lah kamu. Bau nggak? Iya bang, udah bisa tembus ini. Baik, mohon maaf kepada saudara Bima, bisa ulangi pertanyaannya, intinya. Baik, saya akan mengulangi pertanyaan tadi. Bagaimana tindakan kalian untuk menanggulangi kawan-kawan atau anggota BEM itu melanggar? Apa konsekuensinya? Dan bagaimana jika kalian juga ikut melanggar dalam peraturan yang telah Anda buat? Apa konsekuensi juga untuk kalian sehingga dalam melanggar peraturan yang telah kalian buat sendiri ataupun peraturan dari kampus? Baik, inti dari pertanyaan tersebut, bagaimana tindakan untuk menanggulangi masalah yang dilakukan dan apabila kami sendiri melakukannya. Di sini kami berani menyalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua itu harus menerima konsekuensinya, harus bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Jadi ya udah tentukan diri kami sendiri untuk tidak melanggar aturan di kampus, baik di organisasi
ataupun di kampus. Karena kami sudah memegang tanggung jawab, dipercayai oleh rekan-rekan, dan kami juga mempercayai diri kami untuk tidak melanggar aturan tersebut. Bisa? Terima? Kita sebagai manusia itu tempat terjadinya hilaf. Kadang kita salah, kadang baik. Itu tidak mungkin kita selalu akan berbuat baik ke depannya. Pasti kita akan selalu ada yang namanya salah. Bagaimana konsekuensi kita jika kita melakukan kesalahan itu? Apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri? Dan kita untuk orang lain kita memberi konsekuensi rumah di sana. Pada misalnya ada kawan yang merokok, itu apa konsekuensinya? Karena jika kita yang merokok juga, itu konsekuensinya kita bagaimana? Karena itu salah. Itu sanggahan itu boleh diulang sekali lagi. Kita sebagai manusia itu adalah rupanya silapia. Ada yang baik dan ada yang salah. Kita berurutan. Tidak seharusnya kita ke depan itu selalu berbuat baik dan baik. Pasti kita ada yang namanya pegang sorot ya. Bagaimana kita menanggapi kesalahan kita ini, atau memberi konsekuensi kepada kita sebagai ketua atau wakil B, sehingga kita memberi konsekuensi kepada anggota band yang melakukan kesalahan seperti kelas atau lain sebagainya lah. Itu konsekuensinya bagaimana untuk kita sendiri dan bagaimana untuk orang lain. Itu ditaruh di meja ya. Iya. Aku kasih tulis. Kasih apa? Iya. Kesalahan. Sedangkan kami sendiri juga, kami melihat tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa. Jadi ya gimana ya? Kayak misalnya kayak Dewan Perwakilan Rakyat, KPK, Presiden misalnya. Mereka juga tempatnya salah. Kalau mereka memiliki tanggung jawab, mungkin ya tadi kayak apabila ada kayak peringatan pertama, misalnya kayak gimana? Misalnya saya ini jarang masuk, mungkin rekan saya mengambil ini atau rekan kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harusnya kayak gini. Karena kami udah punya tanggung jawab, jadi ya mau nggak mau harus kami lakuin. Masalah keluar atau enggaknya, ya kami harus intinya harus tanggung jawab. Salah enggaknya, ya kami udah pasti kami tahu mana yang salah, mana yang enggak, mana tanggung jawab kami. Ya selain kita mengingatkan rekan-rekan, kita juga harus mengingatkan diri kami sendiri. Intinya seperti itu. Oke. Konsekuensinya mungkin kalau untuk anggota BEM itu boleh kami keluarkan dari BEM. Kalau untuk mahasiswa dan mahasiswi mungkin itu bakal kami serahkan kepada Badik 1 atau staf jajaran kami yang ada di kampus. Kalau misalnya kami sendiri yang melakukan, kami akan mengadakan forum yang diadakan forum besar yang ada CO-CO di dalam forum tersebut untuk membuat tegasan, peringatan, dan tindakan yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja. Untuk handphonenya tolong disimpan atau yang kami yang pegang. Di sini. Kan udah dicatat. Oh.
jawabannya tolong disimpannya untuk kandidat 1, 2, dan 3. Kepada kandidat 2, apakah ada pertanyaan dari ini? Ada sanggahan sedikit ya. Pada kandidat berapa? Kandidat 3. Oke, pada kandidat 2. Oke, baiklah, seperti yang kita katakan tadi, manusia itu adalah hilang dan berbuat dosa. Jika diri sendiri yang berbuat dosa, seperti mencuri, apakah kalian akan mengakui, "Oh, saya mencuri"? Tidak mungkin, itu aib sendiri. Dan pastinya kita harus menyimpan aib tersebut, jangan sampai ketahuan. Terima kasih. Untuk sanggahan ketiga, memang manusia itu memang khilafiyah, baik atau salahnya. Tapi kan pertanyaan aku tadi, aku sanggahkan kepada Devi dan Pak Abdal. Jadi memang tempatnya memang benar. Manusia itu memang khilafiyah. Tapi setidaknya kita menjadi calon kandidat wakil dan ketua BEM. Jadi kita tahu apa yang kamu tadi untuk direview. Jadi kan kita harus bertanggung jawab. Apapun konsekuensinya itu, kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Jadi misalnya kami terpilih menjadi wakil dan ketua BEM, kami akan terima konsekuensinya. Walaupun berat hati kami akan melepas jabatan jika kami melanggar apapun konsekuensinya nanti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat 2 dan 3. Kepada kandidat 1, apakah ada pertanyaan dari kandidat 2 dan 3? Tiga. Jadi kembali lagi mengenai konsekuensi kami sendiri sebagai wakil ketua, sebagai ketua dan wakil ketua. Bagaimana konsekuensi kalian sendiri kalau kalian terpilih? Selain nggak mungkin kalian, jadi kami belum mengerti apa yang kalian maksud tadi. Jadi mungkin kalian lebih mengerti konsekuensi kalian sendiri itu apa untuk kalian sendiri. Bagaimana? Tadi kan saya sudah jelaskan, jika kami melanggar, konsekuensinya kami akan terima. Walaupun kami akan berat hati melepaskan jabatan yang telah kami lantik, atau nantinya kami akan diangkat sebagai wakil ataupun ketua BEM. Itu panas ini Pak, panas. ya kan? Organisasi ini ada pimpinannya. Kami akan membikin surat dan kami akan mengatakan kepada pembina BEM bahwa kami telah melanggar sebagai ketua dan wakil BEM. Kami telah melanggar peraturan yang telah kami buat. Itulah konsekuensinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat 3 dan kandidat 1. Ini dari tadi kandidat 2 belum ada deh. Ada pertanyaan atau jawaban? Boleh dong kandidat 2 untuk memberi pertanyaan atau jawaban? Ada dari kandidat 1 atau kandidat 3 yang ingin memberi pertanyaan dari kandidat 2? Apakah mungkin kandidat 2
saya dari kandidat 2 ini bertanya kepada kandidat 3. Di dalam visi yaitu menjadikan ikatan mahasiswa yang memiliki aksi kuat prestasi. Kita lihat sendiri bagaimana prestasi akademi harapan bangsa Bengkulu ini. Apakah yang Anda akan jalankan agar memiliki mahasiswa yang berprestasi hebat? Itu apa saja tindakan yang Anda ingin lakukan ketika Anda menjadi ketua dan wakil? Terima kasih. Baik, saya ulangi lagi, yaitu di dalam prestasi apa yang Anda ingin meraih di dalam kegiatan-kegiatan akademik? Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kandidat 2, yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi hebat itu bagaimana kami akan melakukannya. Yang pertama, yaitu kami akan melihat atau membuat dari kinerja yang telah kedua tadi, misalnya dalam futsal, itu kami akan rancang itu bagaimana pemain terhebatnya. Itu juga termasuk prestasi hebat. Jangan kita berpikir untuk prestasi hebat ini hanya untuk nasional. Oh, mungkin tidak bisa sekarang. Bukan tidak bisa, tapi kita lihat usaha kita. Apakah kita wajar ataukah apakah kita bisa untuk mendapatkan prestasi hebat yang sehebat-hebatnya, itu baik itu dunia, internasional maupun nasional. Jadi dari kinerja tadi kita ambil sedikit saja. Baik kita akan melakukan kinerja, baik itu misalnya ada pertandingan futsal